Halo, selamat siang semuanya. Tahukah kalian, di era globalisasi saat ini, persaingan bisnis tidak lagi terbatas dalam satu negara, tetapi sudah meluas ke pasar internasional. Banyak perusahaan berlomba-lomba memperluas usahanya ke luar negeri untuk mencari keuntungan, pasar baru, dan meningkatkan daya saing. Namun, untuk masuk ke pasar global tentu dibutuhkan strategi yang tepat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas 4 materi penting yang berhubungan dengan bisnis internasional, yaitu investasi asing langsung atau FDI, strategi entry mode, strategi global, dan organisasi perusahaan multinasional. Keempat materi ini saling berhubungan karena menunjukkan bagaimana perusahaan dapat berkembang dari pasar lokal menjadi pemain global. Melalui pembahasan ini, kita dapat memahami bagaimana perusahaan besar dunia mengambil keputusan dalam memperluas bisnisnya, menghadapi persaingan, dan mengelola operasional di berbagai negara. Yang pertama, investasi asing langsung atau FDI. FDI adalah penanaman modal dari perusahaan asing ke negara lain dengan tujuan membuka usaha, membeli saham mayoritas, atau membangun pabrik baru. Motif utama FDI biasanya untuk mencari pasar baru, memperoleh bahan baku, tenaga kerja murah, atau efisiensi produk. Strategi FDI dilakukan melalui pembangunan cabang baru atau mengakuisisi perusahaan lokal. Contoh kasus nyata yaitu Toyota Motor Corporation berinvestasi di Indonesia dengan membangun pabrik untuk memenuhi pasar domestik dan ekspor. Yang kedua, ada strategi entry mode. Entry mode adalah cara perusahaan masuk ke pasar internasional sesuai modal, risiko, dan tujuan bisnisnya. Exporting dilakukan dengan menjual produk ke luar negeri tanpa membuka cabang di negara tujuan. Lalu licensing adalah pemberian izin merek atau teknologi kepada perusahaan lain dengan imbalan royalti. Lalu franchising dilakukan dengan memberikan hak usaha memakai sistem bisnis yang sudah sukses. Lalu ada joint venture adalah kerjasama dua perusahaan dari negara berbeda untuk membangun usaha bersama. Contoh kasusnya ada McDonald masuk ke banyak negara melalui sistem franchising. Lalu materi yang ketiga ada strategi global. Strategi global adalah cara perusahaan bersaing di banyak negara dengan menyesuaikan produk dan operasionalnya. Lalu standardization, berarti produk dibuat seragam di seluruh dunia untuk menekan biaya dan menjaga identitas merek. Lalu ada pula adaptation, berarti produk disesuaikan dengan budaya, selera, atau kebutuhan pasar lokal. Perusahaan harus memilih antara efisiensi global atau penyesuaian lokal. Contoh kasus nyata di sini yaitu Coca-Cola memakai merek yang sama secara global, tetapi rasa dan promosi mereka berbeda di berbagai negara. Lalu untuk materi terakhir ada organisasi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki operasi bisnis di banyak negara dengan kantor pusat sebagai pengendali utama. Struktur global dibentuk agar setiap cabang memiliki pembagian tugas yang jelas berdasarkan wilayah, produk, atau fungsi bisnis. Koordinasi penting agar keputusan antar negara tetap sejalan dengan strategi perusahaan pusat. Tantangan utamanya adalah perbedaan budaya kerja, hukum, dan komunikasi antar negara. Contohnya ada Unilever. Unilever berkembang di banyak negara dengan struktur regional untuk menyesuaikan pasar lokal. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa untuk berkembang di pasar internasional, perusahaan tidak hanya membutuhkan modal besar, tetapi juga strategi yang tepat. Mulai dari keputusan melakukan investasi asing langsung atau FDI, memilih entry mode yang sesuai, menerapkan strategi global, hingga membangun organisasi multinasional yang efektif. Keempat materi ini menunjukkan bahwa keberhasilan perusahaan di tingkat global ditentukan oleh kemampuan beradaptasi, membaca peluang, serta mengelola persaingan antar negara. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat melihat bagaimana perusahaan besar di dunia mampu bertahan dan terus berkembang di era globalisasi. Sekian penjelasan materi dari saya, terima kasih atas perhatiannya.